Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman dalam menyerap materi-materi yang akan kita bahas. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon disimak dengan seksama. Baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini saya sudah membawa contohnya. Ini contoh dari Undang-Undang Dasar. Kalau kemarin kita sudah membahas teori-teorinya sekarang kita akan melihat langsung sistematikanya di Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, ini sudah saya bawa contohnya. Sebelum itu, untuk adik-adik yang mempunyai Undang-Undang Dasar seperti ini atau mungkin berbeda warna, bisa dibuka agar semakin paham dalam menyimak materi yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke sistematikanya Kemarin kita sudah membahas secara umum sistematikanya itu ada 3. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, di sini pembukaan merupakan kata pengantar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana terdiri dari 4 alinea. Ini 1, 2, 3, dan 4. Pada alinea pertama berisi pernyataan bangsa Indonesia yang tidak setuju akan adanya penjajahan. Ini dapat dilihat, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini pernyataan Indonesia tidak setuju dengan kemerdekaan. Kemudian alinea kedua dan ketiga ini berisi rasa syukur Indonesia karena sudah mencapai kemerdekaannya. Nah, kemudian pada paragraf 4 ini terdapat tujuan bangsa Indonesia atau cita-cita bangsa Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia, ada 4 tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian tercantum juga Pancasila pada alinea keempat ini ini yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Pancasila. Nah, kemarin kan kita sudah bertanya-tanya, kenapa sih kok pembukaan ini tidak boleh diamandemen? Nah, karena pada pembukaan ini berisi pernyataan Indonesia, berisi cita-cita bangsa Indonesia, dan juga berisi dasar negara. Jadi jika pembukaan ini ikut diamandemen, maka pernyataan Indonesia ini juga akan berubah. Jadi akan ada perbedaan dengan kenyataan pada masa lampau. Kemudian cita-cita juga akan berubah.
Dan dasar negara pun juga akan ikut berubah. Jadi tidak boleh ini dirubah. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu batang tubuh. Nah, yang disebut batang tubuh yaitu ini, adik-adik. Ini batang tubuh setelah amandemen 1, 2, 3 dan keempat, artinya yang terbaru, ya. Ada bab, ada pasal dan ada ayat, ya. Ini itu namanya ayat, ini pasal. Bab itu sama dengan tema, ya, atau bisa juga disebut bagian. Jadi bab 1 sama dengan bagian 1. Kemudian pasal itu sama dengan sub dari bab ini. Sedangkan ayat itu sama dengan poin, artinya misalkan ini saya terjemahkan bagian 1, sub bagian 1, poin 1, poin 2, poin ketiga, seperti itu. Nah, untuk bab yang kedua ini juga sama, ya. Bagian 2, sub bagian 2, poin 1, 2, 3, sub bagian 3, poin 1, poin 2 dan poin 3. Nah, ya. Setiap bab dari Undang-Undang Dasar ini memiliki tema masing-masing. Seperti bab 1, temanya bentuk dan kedaulatan. Contohnya, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian bab 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contohnya ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Contoh lagi bab 3, kekuasaan pemerintah negara. Misalkan di sini Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi poin-poin yang ada di undang-undang ini sesuai dengan tema yang ada di bab-bab ini. Ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini ada berapa bab. Ini tentang Kementerian Negaranya. Ini bab 4, Dewan Pertimbangan dihapus. Ini artinya setelah amandemen keempat ini sudah tidak ada lagi. Bab ini tidak ada, dihapus. Namun sebelum amandemen keempat pasal ini masih ada. Nanti akan kita bahas perbedaan dari setiap amandemen 1 sampai ke-4, ya. Ini masih ada sebelum amandemen. Lupa kalau tidak ada kenapa masih dicantumkan? Iya, karena agar kita tahu perubahan-perubahannya setiap amandemen itu apa saja. Jadi tetap dicantumkan ini, ya. Ini tentang pemilihan umum. Kita lihat sampai bab berapa. Sampai bab 16, ya, bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Untuk pasalnya sampai 37, ya. Jadi dari sini tadi, dari 1 ini sampai 37 pasal. Ya. Kemudian di sini ada aturan peralihan. Ada 3 pasal. Ya, ada 3 pasal di sini sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Pasal 1, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, artinya segala perundang-undangan yang ada di Indonesia, misalkan undang-undang tentang pemilihan umum, undang-undang tentang narkoba dan lain sebagainya, akan tetap berlaku selama di sini belum ada dilakukan perubahan. Karena di sini merupakan sumber hukum yang utama. Jadi selama ini belum dilakukan perubahan, maka undang-undang yang ada di Indonesia masih tetap berlaku. Aturan peralihan sendiri itu merupakan
aturan yang menyatakan bahwa jika undang-undang ini tidak dilakukan amandemen atau belum dilakukan amandemen, maka undang-undang yang ada di Indonesia sendiri itu masih berlaku. Jadi ada peralihan dari undang-undang ini ke undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu aturan tambahan. Nah, ini yaitu aturan yang ditambahkan karena tidak ada di dalam undang-undang ini. Ya, contoh pasal kedua, dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ini aturan tambahan, ya. Kemudian ada keterangan tanda, ini merupakan periode amandemen. Bintang 1 perubahan pertama, bintang kedua perubahan kedua, dan seterusnya. Kemudian ada yang ketiga, kita bahas kemarin, penjelasan tentang undang-undang. Ada penjelasan umum, ada penjelasan pasal demi pasal. Ini penjelasan pasal demi pasal. Ya. Ada bab 1, penjelasan pasal 1, menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Nah, ini merupakan penjelasan pasal demi pasal sampai pasal 26. Ya. Sampai pasal sampai pasal 26 atau bab 26 ini. Nah, kalau misalkan sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi, maka dicantumkan ini, cukup ini, telah jelas. Kalau dirasa belum jelas, maka akan dijelaskan seperti ini. Ya. Kalau jelas begini, telah jelas. Ini merupakan bagian penjelasan. Untuk penjelasan secara umum ini artinya menyangkut keseluruhan Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukuman dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ya. Jadi penjelasan secara umum, secara keseluruhan dari Undang-Undang Dasar ini. Kalau penjelasan pasal demi pasal itu satu persatu pasal yang ada dijelaskan. Jadi seperti itu, ya. Untuk tugasnya silakan kalian catat poin-poin penting dari apa yang kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang kita bahas hari ini, ya. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Silakan diingat-ingat, kalau perlu dicatat, karena ini penting, bagian dari sejarah negara. Jika bangsa ini ingin maju, maka belajarlah dari sejarah. Dan jika bangsa ini ingin hancur, maka lupakanlah sejarah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.